Mohon maaf Bu Fitri, kelompok meminta waktu sebentar untuk menampilkan PowerPoint-nya. Iya, iya. Ibu Fitri dan teman-teman, apa PPT-nya sudah terlihat? Sudah, di saya sudah terlihat. Oh, baik. Kalau gitu bisa saya mulai ya. Baik, Ya, selamat siang Ibu Fitri dan teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama bangsa kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Selamat siang Bu Fitri dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan akuntansi perpajakan mengenai akuntansi pajak penghasilan berbasis PCAK 46. Kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Aras Krisnandim, lalu ada Tresia Sintia Dayani, Idelia Kristi, dan Carlos Valentio. Ini akan dijelaskan oleh Carlos. Tujuan pajak penghasilan PSAK 46. Pajak penghasilan sesuai PSAK nomor 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk yang pertama, nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada neraca perusahaan. Yang kedua, transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Next. Ya, berikutnya prinsip PSAK 46. PSAK 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Prinsip diterapkan dalam PSAK 46 tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip pengaturan timbulnya atau keberadaan pajak tangguhan. Jika besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan liabilitas akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau kemungkinannya lebih kecil dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka timbulnya liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan wajib diakui. Prinsip pengaturan perlakuan akuntansi untuk kepentingan konsekuensi liabilitas aset pajak tangguhan. Dalam prinsip ini, wajib pajak harus memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi sama dengan cara wajib pajak memperlakukan transaksi tersebut, sehingga konsekuensi pajaknya dapat yang pertama diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika transaksi diakui dalam laporan yang dimaksud. Yang kedua, diakui secara langsung di luar laba rugi
jika transaksi diakui di luar laba rugi dan diakui sebagai penyesuaian goodwill dalam kurung goodwill negatif jika transaksi timbul akibat kombinasi bisnis. Next. Pajak penghasilan diatur dalam PSAK 46 yang menggunakan dasar akrual dalam mengatur pajak penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakuinya sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Next. Prinsip dasar akuntansi PPh PSAK 46. Yang pertama, pajak penghasilan yang kurang bayar tahun berjalan atau terutang diakui sebagai liabilitas pajak kini, sedangkan pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini. Yang kedua, konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer karena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang tidak boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Yang ketiga, pengukuran liabilitas dan aset pajak didasarkan pada pengaturan pajak yang berlaku. Efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan. Yang terakhir, penilaian kembali aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang. Pengaturan. Baik, berikutnya pengaturan perlakuan akuntansi PSAK 46. Akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK 46 merupakan respon diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan, laporan neraca, dan daftar perhitungan laba rugi sebagai laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi atau pembukuan. Karena ada beberapa aturan yang berbeda, tentu akan menghasilkan hal yang berbeda dari sudut pandang bahwa kedua jenis laporan keuangan tersebut mempunyai sering berhubungan. Jadi pengaturan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 46 menekankan pada pertanggungjawaban konsekuensi pajak pada periode berjalan atau periode mendatang untuk pertama pemilihan nilai tercatat aset dan pelunasan nilai tercatat liabilitas yang disajikan di neraca, transaksi atau peristiwa lain dan periode berjalan yang diakui dan disajikan di laporan keuangan komersial, lalu pengakuan aset tangguhan yang berasal dari periode berjalan yang diakui dan disajikan di laporan keuangan komersial. Lalu dalam PSAK nomor 46, paragraf 77 memberi petunjuk yang memperkenankan kepada wajib pajak untuk pertama menghitung pajak penghasilan yang berdasarkan laba akuntansi, tetapi dengan menyajikan selisih pengaruh perhitungan tersebut dari pajak penghasilan yang terutang sesuai undang-undang pajak sebagai akibat beda waktu pengukuran terdapat dan beban di dalam neraca sebagai pajak penghasilan atau ditangguhkan selanjutnya dialokasikan sebagai beban pajak penghasilan atau beban fiskal tahun berikut, lalu menghitung pajak penghasilan berdasarkan laba atau fiskal pajak penghasilan. PKP tentu tidak menyajikan pengaruh di dalam laporannya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan. Pada umumnya, wajib pajak menyajikan beban pajak penghasilan dalam laporan keuangan sesuai data pada SPT. Dengan PSAK nomor 46 inilah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan meliputi
pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan serta pengaruhnya karena faktor beda tetap dan beda waktu akan mengakibatkan koreksi fiskal. Berikutnya akan dijelaskan oleh Carlos. Ketentuan PPh yang diatur dalam PSAK 46. Yang pertama, pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan atau entitas. Yang kedua, transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini mensyaratkan entitas untuk menyamakan cara menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain dengan cara menghitung transaksi dan peristiwa lain. Next. Berikutnya adalah cakupan PSAK 46. PSAK 46 diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan yang mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak atas distribusi kepada entitas pelapor yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau pengaturan bersama. Dalam PSAK 46 dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak, laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan final, pajak kini, dan perbedaan temporer. Untuk mengetahui dasar pengenaan pajak atas aset adalah jumlah teratribusi atas aset untuk tujuan pajak dengan aset. Sementara dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Ini mencakup seluruh pajak dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, perbedaan temporer. Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah atau berkurang pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi atau dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya aset dan atau liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer ini timbul karena adanya perbedaan antara komersial dengan fiskal, di mana atas perbedaan ini akan timbul pajak tangguhan. Ketika jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar, maka akan muncul aset pajak tangguhan, tetapi jika sebaliknya, maka akan mengakibatkan adanya liabilitas pajak tangguhan. Next. Next. Yang sebelumnya, next. Kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya perbedaan temporer. Yang pertama, penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode yang berbeda. Yang kedua, goodwill atau goodwill negatif yang terjadi saat konsolidasi. Yang ketiga, perbedaan nilai tercatat dengan tax base dari suatu aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal. Yang terakhir,
Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar. Perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak. Next. Ini ada contoh dari perbedaan temporer. Yang pertama, penyusutan aset tetap. Aset tetap bangunan menurut fiskal disusutkan selama 20 tahun, namun secara komersial disusutkan selama 30 tahun. Dalam hal ini terjadi perbedaan dalam jumlah biaya penyusutan dalam satu periode. Yang kedua, ada beban estimasi manfaat karyawan. Secara perpajakan, tidak mengenal istilah estimasi atau pencadangan, sehingga atas beban estimasi manfaat karyawan, ini dilakukan koreksi atas perhitungan pajak penghasilan. Yang ketiga, beban sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease. Dalam akuntansi komersial, aset atas finance lease sudah diakui sebagai aset dan telah dicatat saat awal periode sewa. Sedangkan secara pajak akan mengakui aset pada saat akhir masa sewa sebesar hak opsi. Next. Next. Perbedaan tetap. Perbedaan tetap terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan laba pada akuntansi komersial dan laba pada pajak atau fiskal. Perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terhutang. Perbedaan tetap merupakan perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum fiskal. Perbedaan ini timbul karena secara perpajakan tidak mengakui adanya biaya-biaya dan pendapatan yang bersifat akrual, di mana pajak menganut basis kas. Next. Ini ada beberapa contoh perbedaan tetap. Yang pertama, natura benefit income. Natura merupakan pemberian atau imbalan yang ada biaya jamuan, entertainment. Biaya jamuan dapat diakui secara pajak jika biaya jamuan tersebut memiliki daftar nominatif. Daftar nominatif ini harus dilampirkan dalam SPT tahunan PPH. Yang ketiga ada sumbangan. Sumbangan boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keempat ada penghapusan piutang. Yang kelima ada penghapusan persediaan. Penghapusan persediaan ini dapat diakui secara perpajakan atau mengurangi penghasilan kena pajak, sepanjang yang dibuktikan dengan membuat berita acara atas penghapusan atau pemusnahan barang. Yang keenam ada penurunan nilai aset. Secara perpajakan, pajak tidak pernah mengakui adanya penurunan nilai aset, dikarenakan rugi atas penurunan aset tersebut belum benar-benar terjadi. Masih bersifat estimasi atau pencadangan. Yang ketujuh, pendapatan bunga. Pendapatan bunga tidak diakui oleh pajak atau dikoreksi fiskal dikarenakan pajak atas pendapatan bunga adalah bersifat final, sehingga pendapatan bunga dan pajak pendapatan bunga tersebut harus dikoreksi secara fiskal dan tidak boleh diperhitungkan lagi dalam penghasilan kena pajak. Yang kedelapan ada pembayaran dividen. Yang kesembilan ada biaya promosi. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan
adalah biaya promosi yang didukung bukti, pemasangan iklan untuk promosi, pembuatan barang-barang untuk promosi, dan sebagainya. Yang ke-11, biaya lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 9 Ayat 1, dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Next. Next. Beban pajak penghasilan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 PSAK 46, pajak penghasilan, paragraf 5 dan 6 menyatakan bahwa beban pajak penghasilan merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Jadi, beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terdiri dari gabungan dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Next. Next. Pajak kini. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode fiskal. Pajak kini berisi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pajak penghasilan terutang berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan PPh. Perlakuan pajak kini pada akhir suatu periode fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdapat jumlah pajak kini yang belum dibayar, maka harus diakui sebagai liabilitas. Apabila terdapat jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pajak tangguhan, di mana pajak tangguhan merupakan beban pajak atau yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah, mengurangi beban. Pajak yang harus dibayar. Seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Dengan demikian, pajak tangguhan merupakan beban pajak yang berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Pajak tangguhan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset maupun dari sisi liabilitas. Next. Berikut pajak tangguhan dari sudut pandang aset, di mana merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode di masa depan akibat akumulasi rugi. Pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Pajak tangguhan dari sudut pandang aset ini menyangkut PPh yang dipulihkan pada periode masa depan. Next. Kemudian ada pajak tangguhan dari sudut pandang liabilitas. Sebenarnya timbul karena adanya perbedaan beban antara peraturan perpajakan dari fiskal dengan standar akuntansi keuangan
Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda. Tetapi pada akhirnya, secara keseluruhan, jumlah total yang diakui antara peraturan secara fiskal dan komersial akan sama. Perbedaan ini biasanya disebut dengan temporary difference. Jadi, pajak tangguhan dari sudut pandang liabilitas ini merupakan pajak yang terjadi ketika beban pajak tersebut diakui memiliki nilai yang sama dari sisi fiskal dan komersial. Lanjut. Konsep dasar pajak tangguhan. Pajak tangguhan memiliki konsep dasar yaitu dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial. Mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurang, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset, dan penerapan jangka waktu untuk penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan atau biaya cadangan. Jadi konsep dalam pajak tangguhan ini, jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Sebaliknya, jika laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Pada pelaksanaannya, mendasarkan tarif rata-rata atau efektif atau tarif maksimum pajak penghasilan sebagai contoh, tarif maksimum pajak penghasilan sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak penghasilan sebesar 28%, lalu tarif maksimum untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 30%, dan wajib pajak badan sebesar 25%. Ya, berikutnya contoh perhitungan aset pajak tangguhan. Jadi berikut ini adalah data laporan keuangan PT Sari tahun 2019 beserta unsur koreksinya, yaitu sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 6 miliar, koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 200 juta, penyusutan bangunan kantor sebesar 900 juta, pendapatan sewa sebesar 40 juta, sanksi bunga bank sebesar 150 juta, lalu koreksi negatif atas amortisasi sebesar 240 juta, pendapatan jasa giro sebesar 100 juta, penyusutan bangunan pabrik sebesar 400 juta, data lainnya berupa kredit pajak atas PPh pasal 22 sebesar 120 juta, PPh pasal 23 sebesar 20 juta, PPh pasal 24 sebesar 200 juta, dan PPh pasal 25 400 juta. Berdasarkan data tersebut, diminta yang pertama, hitunglah penghasilan kena pajak, yang kedua, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar, yang ketiga, tetapkan aset tangguhan, yang keempat, susun nilai jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan. Jadi, penyelesaian perhitungan aset pajak tangguhan itu penghitungan pajak terutang, laba komersial sebelum pajak sebesar 6 miliar, lalu koreksi perbedaan tetap, beban pembelian natura sebesar 200 juta, pendapatan sewa sebesar 40 juta, sanksi bunga pajak sebesar 150 juta, pendapatan jasa giro sebesar 100 juta, jadi totalnya 250 juta, lalu dijumlahkan jadi 6 miliar 290 juta. Lalu koreksi perbedaan temporer, penyusutan bangunan kantor sebesar 900 juta, amortisasi sebesar 240 juta, lalu penyusutan bangunan pabrik sebesar 400 juta, dengan total 260 juta. Jadi nomor 1 penghasilan kena pajaknya sebesar 6 miliar 550 juta. Nomor 2 perhitungan PPh terutang dan PPh kurang atau lebih dibayar. Total PPh terutang 25% dikalikan 6 miliar 550 juta, yaitu 1 miliar 637 juta 500 ribu. Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 120 juta, PPh pasal 23 sebesar 20 juta, PPh pasal 24 sebesar 200 juta, dan dengan total 340 juta. Lalu PPh terutang sendiri sebesar 1 miliar 297 juta 500 ribu, PPh pasal 25 sebesar 400 juta, PPh yang kurang dibayar sebesar 897 juta 500 ribu. Lalu aset pajak tangguhannya 25% dikalikan 260 juta, itu sebesar 65 juta. Berikutnya,
Penyusunan ayat jurnal, yaitu akun di sisi debit terdapat PPh badan pajak ini dan aset pajak tanggungan sebesar 1.637.500.000 dan 65 juta. Lalu di sisi kredit terdapat pendapatan pajak tanggungan sebesar 65 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 120 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 20 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka sebesar 200 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 400 juta, PPh pasal 29 terutang sebesar 897.500.000. Lalu bentuk penyajian dalam laporan keuangan, laba komersial sebelum pajak sebesar 6 miliar, pajak penghasilan, pajak ini sebesar 1.637.500.000 dikurangi pajak tangguhan 65.500.000 jadi 1.572.000.000. Jadi laba komersial bersihnya 4.428.000.000. Berikutnya contoh perhitungan liabilitas pajak tangguhan. Berikut ini data laporan keuangan PT Admanda tahun 2016 termasuk unsur koreksi adalah sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar, koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 120 juta, pendapatan sewa sebesar 80 juta, penyusutan bangunan sebesar 240 juta, lalu koreksi negatif atas amortisasi sebesar 400 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 140 juta. Berdasarkan data di atas, hitunglah pajak terutang, hitunglah pajak yang kurang atau lebih dibayar, tetapkan liabilitas pajak tangguhan, susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan. Berikutnya, penyelesaian perhitungan liabilitas pajak tangguhan. Penghitungan pajak tangguhan, laba komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar, koreksi perbedaan tetap, beban pemberian natura sebesar 120 juta, pendapatan sewa sebesar 80 juta dengan total 200 juta, jadi totalnya 5.200.000.000. Lalu koreksi perbedaan temporer atas penyusutan bangunan sebesar 240 juta, amortisasi sebesar 400 juta dikurangi menjadi 160 juta minus. Lalu PPh terutangnya, total PPh terutang 25% dikalikan 5.040.000.000, yaitu 1.260.000.000. Lalu PPh pasal 25-nya sebesar 140 juta. Untuk nomor 2, PPh yang kurang dibayar sebesar 1.120 juta. Dan untuk nomor 3, liabilitas pajak tanggungan 25% dikali 160 juta, yaitu 40 juta. Berikutnya, penyusunan ayat jurnal. Pada sisi debit, terdapat PPh badan pajak ini sebesar 1.260 juta, lalu beban pajak tanggungan sebesar 40 juta. Di sisi kredit terdapat liabilitas pajak tangguhan sebesar 40 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 140 juta, dan PPh pasal 29 terutang sebesar 1.120 juta. Penyajian dalam laporan keuangannya, laba komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar, pajak penghasilan, pajak ini sebesar 1.260 juta, pajak tanggungan sebesar 40 juta dengan total 1.300 juta. Jadi laba komersial bersihnya sebesar 3.700 juta. Berikutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Selanjutnya mengenai penyajian dalam laporan keuangan, di mana dalam menyajikan laporan keuangan tentu pernah terjadi ketidaksamaan. Sehingga dari akibat ketidaksamaan dalam penulisan laporan, makanya ada beberapa aturan yang dituangkan dalam PSAK dengan aturan dalam Undang-Undang PPh dapat menimbulkan pajak kini atau pajak tangguhan. Untuk itu, sesuai PSAK nomor 1, revisi tahun 2009, bahwa liabilitas dan aset untuk pajak kini serta liabilitas dan aset pajak tangguhan disajikan dalam neraca laporan posisi keuangan. Saat entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset liabilitas pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar. Tujuan pernyataan dalam PSAK nomor 1 adalah untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, yang selanjutnya disebut laporan keuangan
agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pengakuan, pengukuran, serta pengungkapkan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam perencanaan standar akuntansi terkait. Selanjutnya, berdasarkan dengan pernyataan IAI tahun 2021 menyatakan bahwa PSAK 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan dengan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan. Dan yang ke-6, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Selanjutnya saya kembali kepada Alex. Baik, dengan demikian presentasi telah selesai. Selanjutnya, kelompok akan membuka sesi tanya jawab dengan 2 sesi dengan masing-masing terdiri dari 4 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Untuk yang pertama, dipersilakan Yohan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Aset atau kewajiban tidak tanggungan. Saya kok nggak bisa dengar suaranya Yohan ya? Iya. Ya, saya ulangi. Iya. Pengakuan aset atau kewajiban tidak tanggungan kan pada fakta apa saja ya? Baik, terdengar. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan Angel untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Angela Margareta dengan NIM. Terima kasih. Mohon maaf Angel, apa bisa diulangi? Tadi suaranya putus-putus. Baik, saya ulangi kembali. Bagaimana PSAK 46 mengatur Maaf Angel, apa bisa diulangi atau diketik di kolom chat pertanyaannya? Soalnya putus-putus. Oke, baik. Angel telah menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat.
Yang berikutnya dipersilakan Sandra untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Sandra Ayu dengan NIM 121910022. Di sini saya ingin bertanya mengenai penggunaan PSHK bagi perusahaan. Apakah ada aturan yang mengaturnya dan terutama bagi perusahaan yang belum memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam SK 46. Terima kasih. Baik, terima kasih Sandra. Yang terakhir di sesi 1, dipersilakan Feni untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan, NIM 1219112. Saya ingin bertanya, mengapa terdapat beda tetap dan beda waktu dalam rekonsiliasi fiskal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesi 1 kami tutup. Kelompok meminta waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yohan, yaitu pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada aspek apa saja. Jawabannya, pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tetapi apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar di masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan harus diakui sebagai kewajiban. Apakah menjawab, Yohan? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Plom. Baik, terima kasih, Yohan. Selanjutnya, pertanyaan dari Sandra akan dicoba jawab oleh Idel. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandra terkait penggunaan PSAK 46 bagi perusahaan. Aturan yang mengatur PSAK 46 adalah standar akuntansi di Indonesia. Jadi, jika suatu perusahaan ingin dianggap mempunyai standar dalam pelaporan keuangannya, maka harus mengikuti standar keuangan yang berlaku. Bagi perusahaan yang belum menerapkan PSAK 46, jika itu perusahaan non-publik dan tidak diaudit, itu tidak masalah. Tetapi jika itu perusahaan publik yang wajib
diaudit oleh akuntan publik, itu akan menjadi masalah jika tidak menerapkan PSAK 46. PSAK 46 ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu bagaimana manajemen mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan masa yang akan datang. Apa menjawab, Sandra? Iya, menjawab. Terima kasih Ida dan kelompok. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan Angel akan dicoba jawab oleh Carlos. Pertanyaan penting tadi bagaimana PSAK 46 mengatur pajak tanggungan. Menurut PSAK nomor 46, apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari dasar pengenaan pajak, artinya nilai tercatat aktiva yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada nilai yang diakui pajak, maka jumlah penghasilan yang dikenai pajak akan datang melebihi jumlah pajak yang dikenakan sekarang. Apakah sudah menjawab, Angel? Baik, Angel sudah menjawab lewat kolom chat. Yang berikutnya pertanyaan dari Feni akan coba dijawab oleh Cynthia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni, di mana rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Sementara itu, untuk rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Bagaimana, Feni? Sudah menjawab Teresia. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Alex. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok akan membuka sesi kedua. Yang pertama dipersilakan Ina. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Iran dengan NIM 12-19-114 ingin bertanya, mengapa pembayaran dividen termasuk dalam perbedaan tetap? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dipersilakan Velen untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kelompok atas kesempatan yang diberikan. Saya Valentitan Febio dengan NIM 12-19-125 ingin bertanya. Menyambung jawaban dari Idel tadi, kan katanya perusahaan itu yang belum diaudit boleh tidak menerapkan PSAK 46. Nah, itu apakah ada dampaknya jika perusahaan itu tetap menerapkan PSAK 46? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dipersilakan Agnes. Baik, Agnes sudah menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Dan yang terakhir dipersilakan Vidya untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih dari kelompok memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Vidya dengan NIM terakhir 26. Saya ingin bertanya, apakah jumlah tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat berubah walaupun tidak adanya perubahan pada jumlah tercatat perbedaan temporer terkait? Jika ada, mungkin kelompok dapat memberikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vidya. Sesi kedua kami tutup. Kami minta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan yang sebelumnya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vidya, di mana jumlah tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat berubah walaupun tidak ada perubahan pada jumlah tercatat perbedaan temporer terkait. Hal tersebut dapat terjadi dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan tarif atau peraturan perpajakan. Kedua, penilaian kembali tingkat pemulihan aset pajak tangguhan. Dan yang ketiga, adanya perubahan perkiraan cara memulihkan aset. Bagaimana Vidya, apakah sudah menjawab? Ya, makasih Tresia dan kelompok. Baik, untuk pertanyaan dari Valen akan dicoba jawab oleh Idel. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Valen mengenai dampak buruk terhadap perusahaan apabila menerapkan PSAK 46. Mungkin pada opini auditnya kalau di audit tidak akan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Lalu tidak bisa listing di bursa dan informasi dalam laporan keuangan Anda dianggap belum akurat. Apa menjawab, Helen? Oh iya, terima kasih Del dan kelompok. Baik, saya serahkan ke Alex. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Agnes akan dicoba jawab oleh Carlos. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Kapan perbedaan temporer timbul? Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas. Sebagian atau seluruh biaya perolehan suatu aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Untuk itu, metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aset atau liabilitas. Apakah sudah menjawab, Agnes? Baik, Agnes sudah menjawab melalui kolom chat. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ina, yaitu apakah pembayaran dividen termasuk dalam perbedaan tetap? Jadi, pembayaran dividen itu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf A berbunyi, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi termasuk ke dalam perbedaan tetap. Apakah menjawab, Ina? Baik, Alex dan kelompok, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sesi kedua kelompok tutup dan presentasi dan sesi tanya jawab untuk hari ini telah selesai. Kelompok meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Fitri. Baik, terima kasih presentasinya untuk kelompok. Terima kasih pertanyaannya dari audiens. Untuk kelompok saya izin pinjam PPT-nya ya, mengenai contoh soal itu tadi. Jadi saya ingin tunjukkan sedikit mengenai apa itu aset pajak tangguhan.
Oke, sambil menunggu PPT-nya ya, saya ulas sedikit. Hari ini kan kita bahas mengenai akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK 46. Ternyata di situ membahas mengenai pajak tangguhan. Nah, ini tadi sudah banyak dibahas oleh kelompok, kemudian banyak di review gitu ya oleh audiens. Mungkin ini slide selanjutnya. Ini siapa ya? Alex ya. Nah, di sini. Ya, terima kasih. Nah, gini. Jadi ini tadi kalau kita bahas, jadi saya nggak mengulang lagi gitu ya. Saya tidak review satu-satu pertanyaannya, gitu. Saya jelaskan secara garis besar. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab unek-unek yang masih nyisa gitu ya. Nah, di PSAK 46 karena mengatur mengenai pajak tangguhan gitu ya. Di situ pasti kita akan ketemu yang namanya koreksi beda tetap gitu dan koreksi beda waktu. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat ya, ini di awal-awal perpajakan 2 dulu kita belajar mengenai ini. Ada beda tetap, artinya laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil ini akan selalu berbeda gitu ya, karena beda tetap itu yang beda adalah aturannya. Nah, ini kalau versi singkatnya gitu ya, yang beda itu aturannya. Jadi komersil kita kan mengacu pada PSAK, tapi kalau fiskal kita mengacu pada undang-undang, di mana kedua aturan ini berbeda. Untuk yang komersil itu menggunakan accrual basis gitu ya, kalau yang undang-undang menggunakan cash basis. Nah, ini pasti berbeda. Nah, kemudian di saat kita ingin mengetahui pajak tangguhannya, nah ternyata ini dikelompokkan gitu ya, seperti yang kita lihat di PPT ini. Koreksi untuk beda tetap dikelompokkan jadi satu, kemudian yang di bawahnya ada koreksi beda temporer, itu dikelompokkan jadi satu. Jadi untuk pengingat-ingat kita gitu ya, untuk membedakan mana yang beda tetap, mana yang beda temporer gitu. Biasanya kalau beda tetap karena memang sudah ada ketetapan di aturan gitu, akunnya ini bisa macam-macam. Bisa mengenai natura, sewa, sanksi, pendapatan yang pasti akan selalu berbeda gitu ya, nggak bisa ketemu. Nah, tapi untuk beda temporer itu simpelnya kita bisa lihat langsung, oh biasanya ini adalah penyusutan atau amortisasi. Karena kalau itu adalah beda temporer, jumlahnya yang kita susutkan atau yang kita amortisasi ini jumlahnya sama gitu ya, hanya beda waktu penyusutannya gitu. Jadi kalau menurut komersil gitu ya, kita susutkan 5 tahun gitu ya. Kalau menurut pajak ternyata tergantung ini kelompok berapa dulu, 1, kelompok 2 gitu ya, atau mungkin bangunan tetap ya, ada yang permanen, ada yang tidak permanen gitu ya. Itu ternyata umur ekonomisnya berbeda, biasanya 8 tahun gitu ya kalau menurut pajak. Tapi nominal atau jumlah akhirnya yang kita susutkan itu hasil akhirnya nanti ketemunya sama, tidak akan mengubah apapun. Nah, justru uniknya itu di sini. Jadi ternyata pajak tangguhan atau gampangnya ya kalau kita bilang pajak tangguhan itu pajak yang masih ditangguhkan gitu. Ditangguhkan tuh apa sih? Di pending ya, di hold dulu gitu. Ini akan kita berlakukan di periode selanjutnya. Makanya di periode ini kita tangguhkan dulu gitu. Nah, untuk pajak tangguhan ini ada 2 macam. Ada yang bentuknya aset pajak tangguhan, ada yang bentuknya liabilitas pajak tangguhan. Kalau aset ya ibarat aset ya, hartanya kita gitu. Tapi kalau liabilitas artinya utang atau kewajiban yang harus
kita bayarkan di periode selanjutnya, yang kita tangguhkan dulu, kita hold dulu di periode ini gitu. Kalau aset juga demikian. Nah, untuk yang kita hold itu biasanya akan berlaku di periode berikutnya gitu ya. Nah, kita ambil contoh kasus ini. Perhitungan ini adalah mengenai aset pajak tangguhan. Jadi setelah kita hitung akan ketemu aset pajak tangguhan. Aset kan berarti harta kita gitu ya, bisa kita manfaatkan untuk periode berikutnya. Artinya bisa kita gunakan sebagai pengurang dari pajak kini, ya, pajak yang harus dibayar tapi pada periode berikutnya. Nah, bedanya di sini tuh gimana gitu ya. Jadi kalau tadi kelompok bilang aset pajak tangguhan itu simpelnya gitu ya, kalau kita mau lihat biasanya akan muncul saat laba komersil ini lebih kecil dari laba. Gitu ya tadi kelompok, betul ya? Atau saya kebalik? Iya, Bu. Iya ya. Oke, jadi laba komersil ini biasanya lebih kecil daripada laba fiskalnya. Itu pasti arahnya nanti ada aset pajak tangguhan. Nah, ini penting ya saya jelaskan. Nanti kalau ada yang mau ambil skripsi tentang pajak tuh menarik ini mengambil topik ini sebetulnya. Dan ini masih jarang gitu ya. Sudah pernah diambil sama kakak tingkat, cuman nggak kena gitu. Intinya tuh nggak kena gitu. Karena mungkin kurang paham ya waktu perkuliahan ini akuntansi pajak gitu ya. Nah, jadi aset pajak tangguhan ini kalau kita lihat dari soal ini gitu ya, kita masuk soal sekarang di sini ada laba komersil gitu ya, sebelum pajak besarnya 6 miliar. Nah, kemudian, berarti kan kita sudah tahu ya, kita mau membandingkan laba komersil sama laba fiskal. Nah, di sini kita udah tahu dulu, oh laba komersilnya ini 6 miliar. Nah, kemudian laba fiskalnya ini yang mana? Nah, laba fiskalnya ini di bawah. Ternyata, sebentar, laba fiskal itu ada di PKP. Nah, ini nomor 1 ini, PKP ini, 6550, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, oh iya, memang di laba fiskal di sini kelihatan ya lebih gede ya, selisih 550.000 dibandingkan yang atas tuh 6 miliar. Nah, tapi kita tidak boleh melupakan koreksi ada beda tetap dan beda temporer. Nah, ternyata kuncinya di sini nih. Nah, di sini kan ada beda tetap. Beda tetap itu kalau kita jumlah, nah di bawah kan ternyata ada yang minus ya, pendapatan jasa gironya itu minus 100 juta. Nah, itu kalau kita jumlahkan, itu hasilnya bisa positif, bisa negatif tuh di sebelah kanan ini. Nah, ini hasilnya positif ini, 290 juta dijumlahkan dengan laba komersilnya, ketemu 6 miliar 290 juta. Kemudian beda temporer juga demikian dijumlahkan. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, ternyata hasilnya positif, 260 juta. Kalau positif dengan positif jumlahkan ya, ketemu 6.550. Nah, ciri-cirinya kalau kita menghitung seperti ini, kita nggak bisa langsung bedakan laba komersil yang 6 miliar, kita langsung bandingkan dengan PKP yang 6 miliar 550 juta. Kita lihat dulu koreksi beda tetap dan beda temporernya. Nah, yang kita lihat sebetulnya yang biasanya terjadi selisih gitu ya, atau penanda ini adalah aset liabilitas atau aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan itu ada di beda temporer. Nah, kalau beda temporernya ini ketemunya hasilnya positif, sudah bisa kita pastikan ini adalah aset pajak tangguhan. Gitu ya. Nah, tapi di sini kelihatan langsung bahwa laba komersil memang lebih kecil daripada PKP-nya, laba fiskal. Nah, kemudian kalau boleh lanjut ya di PPT yang soal yang berikutnya,
yang liabilitas pajak tangguhan. Nah, itu nanti perhitungannya kita skip ya. Nah, satu lagi yang jawabannya. Ini agak error mungkin ya tampilannya, nggak apa ya. Mudah-mudahan yang lain bisa lihat di buku ini ada juga kok. Oke, nah ini kalau kita lihat, nah ternyata ini sedikit berbeda ya nominalnya. Kita lihat di sini kalau kita tentukan liabilitas pajak tangguhan, kita lihat ada laba komersil sebelum pajak itu 5 miliar. Kemudian kita lihat ada beda tetap setelah dikoreksi gitu, kemudian ketemu laba komersilnya 5 miliar 200 juta. Kemudian kita lihat koreksi beda temporer. Nah, dari beda temporer ini sekarang sifatnya negatif ya, berlawanan dengan yang tadi. Oh, ternyata beda temporernya negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa ada liabilitas pajak tangguhan di situ. Nah, kalau kita lihat ternyata PKP atau yang kita klaim sebagai laba fiskal itu tadi ternyata memang lebih besar daripada laba komersil. Tapi kok hasilnya liabilitas ya? Harusnya kan aset pajak tangguhan gitu. Tapi ini hasilnya liabilitas. Tunggu dulu gitu. Ternyata kita harus perhatian sama beda temporernya. Ini hasilnya positif apa negatif dulu gitu. Kalau hasilnya negatif, berarti nanti akan muncul liabilitas pajak tangguhan. Tapi kalau di situ hasilnya positif, itu akan muncul aset pajak tangguhan. Gitu ya. Nah, kemudian ini boleh di next aja deh. Untuk kita lihat jurnalnya. Nah, ini kalau kita bikin jurnalnya gitu ya, ada PPh Badan Pajak ini artinya pajak yang harus kita bayarkan di periode sekarang. Nah, di situ ada beban pajak tangguhan. Nah, kemudian kreditnya ada liabilitas pajak tangguhan, kemudian PPh pasal 25 dibayar di muka, dan PPh pasal 29 terutang. PPh pasal 29 terutang artinya kurang bayar ya, kalau 28 tuh lebih bayar. Nah, kita kembali ke awal ya, kalau PPh badan pajak ini artinya pajak ini harus kita bayar. Nah, kemudian di situ kok ada beban pajak tangguhan. Nah, itu adalah kontra akun dari liabilitas pajak tangguhan sebetulnya. Jadi liabilitas pajak tangguhan itu saldo normalnya itu di sebelah kredit ya, utang ya. Karena kita masih ada utang ini untuk periode berikutnya jumlahnya 40 juta. Ya, kita masukkan di sebelah kredit. Nah, tapi kalau liabilitas itu utang itu masuknya ke laporan keuangan yang mana ini ya biasanya kalau utang? Ada yang bisa bantu saya? Waduh, jangan-jangan wis ngantuk ini. Oke, nanti dilihat lagi ya. Nanti dilihat lagi intermednya. Sebenarnya kita itu kalau belajar pajak yang nggak lepas dari intermed ya, dari pengantar akuntansi, gimana kita menjurnal. Hanya logika di saat kita penjurnalan kita kembangkan lagi di sini. Oke, jadi karena saldo normalnya utang di sebelah kredit, ya kita masukkan kredit, itu biasanya akan terrecognize saat kita menyusun income statement. Tapi kalau laporan posisi keuangan. Nah, tapi kemudian di laba rugi atau di income statement ini kita akui di sebelah mana ya? Nah, maka muncullah di sini ada beban pajak tangguhan. Kemudian baru kita akui yang lainnya. Jadi ada PPh pasal 25 dibayar di muka, artinya pajak yang sudah kita bayarkan. Kemudian kekurangannya berapa? Oh iya,
Oke, Agnes, tadi ada chat dari Agnes ya. Tapi paling enggak kita sudah tahu Agnes join kelas. Oke, kemudian terakhir ada PPh pasal 29 atau yang kurang atau yang masih harus kita bayarkan. Nah, itu sejumlah sisanya. Nah, ini kebalikan gitu ya dari yang aset pajak tangguhan. Kalau boleh kembali sedikit ya ke PPT yang sebelumnya, jurnalnya yang ada aset pajak tangguhannya. Oke, ini. Oke, terima kasih. Nah, kalau di sini kita lihat lepas dari akun yang lain-lain gitu ya, kalau kita mau soroti di aset pajak tangguhan, nah ini kontra akunnya ada pendapatan pajak tangguhan. Oke, Idel. Nah, di aset pajak tangguhan itu masuk ke neraca gitu ya, simpelnya kalau pendapatan ini masuk ke income statement. Kemudian di situ ada PPh pasal 22 dibayar di muka. Artinya ini semua kita akui sebagai kredit pajak gitu ya. Sudah dibayarkan ya, itu kalau di soal. Oh sorry, itu yang akan kita kurangkan gitu ya. Oke. Sudah dibayar di muka. Kemudian ternyata hasil akhirnya kita juga masih ada kurang bayar. Besarnya 897.500.000. Jadi kalau kita jurnal dari aset, nah aset pajak tangguhan, kontra akunnya adalah pendapatan pajak tangguhan, dan sebaliknya kalau ada liabilitas pajak tangguhan, kontra akunnya ada beban pajak tangguhan. Nah, untuk menghitung yang apa ini, yang selanjutnya yang di bawahnya nanti mungkin bisa dilihat sendiri ya. Itu juga nggak terlalu sulit. Kita hanya merecognize berapa laba bersihnya gitu ya. Itu hasil akhir untuk menghitung labanya saja. Oke, yang penting tadi sudah paling tidak punya gambaran gitu mengenai aset pajak tangguhan ataupun liabilitas pajak tangguhan. Jadi saya ulas sedikit lagi gitu ya, kenapa kok di sini ada koreksi positif dan koreksi negatif gitu ya. Kita kalau ingat lagi waktu kita susun rekonsiliasi fiskal, itu kan ada kita koreksi positif gitu, ada koreksi negatif. Nah, itu kita kelompokkan ada beda tetap dan beda komersil gitu ya. Nah, jadi untuk mensinkronkan dari kedua perbedaan ini, dari laporan komersil, kemudian yang satunya ada laporan fiskal, supaya nggak timpang gitu ya, karena di fiskal diakui gitu, tapi di komersil diakui, tapi di fiskal tidak diakui gitu ya. Jadi kan beda-beda gitu ya, bisa jadi nggak balance gitu. Nah, untuk membalancekan, nah gampangnya gitu ya, untuk membalancekan, nah akun-akun yang hilang ini tadi larinya kemana? Ya ke sini nih. Nanti akan muncul jadi satu di akhir nih ya, di pengakuan pajaknya, di akun beban pajaknya. Nah, di situ entah jadi aset pajak tangguhan atau malah bisa muncul liabilitas pajak tangguhan. Jadi balance gitu ya, nggak timpang lagi yang kita yang kita rekons ya, yang kita sesuaikan itu. Jadi sebetulnya PSAK 46 ini adalah jembatan gitu. Jadi dari beda aturan dari komersil juga dari fiskal, jembatannya ya PSAK 46 ini. Ini manfaat untuk kita misalkan ya sebagai akuntan perusahaan. Nah, itu nanti kita bisa lihatnya di sini.
Nah, ini kalau ada yang mau ambil skripsi tentang ini sebetulnya menarik ya, mengenai pajak tangguhan gitu. Apakah di sini nanti bisa ya dijadikan manajemen laba gitu oleh perusahaan, dimainkan nih di pajak tangguhannya, sehingga labanya nampak kecil di saat itu gitu ya. Kemudian ataukah justru menjadi semakin besar gitu ya dengan di-combine dengan fenomena yang ada. Jadi kalau lagi nyari ide-ide untuk penelitian bisa gitu ke arah sini. Itu ya, mungkin itu tambahan dari saya. Sampai di sini mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti minggu depan ini kita masih ada presentasi lagi nggak ya? Saya sambil lihat ini ya, timeline-nya. Bentar, ini masih loading di saya. Nah, ini dia. Oke, oh masih ada satu kali lagi. Masih ada kelompok 10 di minggu depan. Nah, ini mengenai review kompensasi kerugian, kemudian akuntansi pajak. Nah, ini untuk PPN dan PPNBM. Nah, ini sekalian saja saya beritahukan di kelas ini ya, mungkin kedepannya gitu sebelum presentasi berhasil mendownload undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini yang baru muncul gitu ya, sudah disahkan gitu. Cuman saya sendiri kok agak kesulitan ya mendapatkan akses untuk membaca undang-undangnya ini perubahannya seperti apa gitu ya. Jadi baru ketemu artikel-artikel aja. Nah, ini sepertinya banyak sekali perubahan mengenai PPN. Kemudian PPh itu di PTKP yang berubah. Nah, cuman saya kok belum menemukan gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti minggu depan kelompok penyaji mengenai PPN sudah menemukan undang-undang yang baru, tolong kita di-share gitu ya. Karena saya kok belum berhasil mendownload undang-undangnya gitu. Jadi saya nggak mungkin ya, oh ini berubah tapi berdasarkan artikel gitu kan kurang akurat ya. Jadi saya nunggu undang-undang. Jadi sementara memang kita acuan peraturan yang lama, cuman kita tahu oh ada peraturan baru. Tapi belum jelas gitu ya, baru artikel-artikel gitu. Mungkin nanti kelompok penyaji yang berikutnya yang minggu depan mudah-mudahan bisa mendapatkan itu gitu ya, kalau memang sudah terbit. Oke, baik, mungkin itu tambahan dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke kelompok penyaji ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri atas masukan dan sarannya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu Fitri. Terima kasih kelompok. Terima kasih Bu. Semua, sampai ketemu minggu Terima kasih, Bu. depan. Izin live, selamat sore. Terima kasih. Ya.